Inspirasi dari pengusaha Kang Dewa. Izin pada tulisan kali ini saya menceritakan sosok Haunan dari alam bisnis. Sosok yang perjalanan hidupnya lekat kami bisa simak, sehingga mudah-mudahan pembacaan atas dirinya objektif. Kira-kira tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012 Allah sentuhkan ujian musibah ke beliau. Atas sebuah kerjasama bisnis, beliau harus menanggung kerugian mitra hingga angka 7,7 M. Musibahnya terjadi setelah 2 pekan pernikahannya, usia berkisar di 21 tahunan, mitra bisnis beliau menghilang. Anak muda, dikenal motivator, nulis buku, dikenal sebagai pengusaha muda sukses, tiba-tiba harus bermasalah dan berurusan dengan ratusan orang. Pedih perih. Mungkin jika terjadi pada orang kebanyakan, bisa saja menumpahkan kesalahan pada orang yang lari, tapi beliau enggak. Ya sudah, salah saya atau salah siapa, saya tanggung jawab, saya akan kembalikan uang teman-teman. Alih-alih memilih untuk meninggi dan menyalahkan orang lain, beliau memutuskan merendah mengalah, ambil tanggung jawab. Diinjak-injak, ditunjuk-tunjuk, diancam-ancam, beliau terima. Dalam perjalanan awal-awal musibah tersebut, tak jarang sosial media jadi tempat serangan, teror bertubi-tubi ke BBM dan SMS, di titik orang awam mungkin bisa stres bunuh diri, tapi beliau malah bergerak, berkarya, malah nulis buku. 7 Kesalahan Fatal Pengusaha. Buku curhat. Hehehe. Kenapa saya kok bisa tahu? Karena alhamdulillah Allah mentakdirkan kami dekat waktu itu, di saat beliau sendiri Allah kasih rezeki saya untuk menemani beliau. Saya ingat betul kalimat beliau. Namanya juga begini Kang keadaannya, ya udah jalanin, mau mereka ngomong apa ya hak mereka, saya terima tinggal sayanya harus gerak terus, kerja terus, kan saya mau tanggung jawab. Direndahkan, ya gak apa-apa. Diomongin, ya sekarepmu. Digibahin, ya silakan saja. Tidak banyak klarifikasi, menjawab dengan karya saja. Itu yang saya lihat di sosok beliau. Haunan, gak lelah-lelah pengen meninggi. Mobil abis, rumah ya jelas gak ada, mengawali dari minus. Ngontrak sepetak rumah sama istri, dalam kondisi serba kekurangan, hidup pun sulit. Di saat seperti ini, beliau gak denial keadaan. Beliau sulit, ya beliau hadapi kenyataannya. Hari ini, betapa banyak mereka yang sebenarnya sulit masih petantang-petenteng meninggi. Mobil leasing, liburan pakai KTA, operasional pakai belasan kartu kredit yang saling gesek silih berganti. Memoles topeng, hidup dalam imajinasi sultan, tapi cash flow diri berantakan. Beliau enggak, beliau hadir apa adanya. Semua orang udah ngomongin, ya beliau gak ada perlawanan, jalan aja terus. Gak punya mobil yang ngojek. Saya inget banget ngundang beliau ke Bogor, beliau harus pakai angkutan umum, ya beliau jalanin, gak ada patah sama sekali. Pelan-pelan ada rezeki beli mobil ya cari mobil termurah, city car. Inget banget itu mobil pertamanya. Sederhana pisan, walaupun sudah cetak ratusan juta dari jual buku. Stay low, stay Haunan. Beliau begitu. Mulai nanjak, mulai punya cash flow, beliau gak mau ngubah lifestyle-nya. Sama dengan istri beliau, ya begitu aja gayanya. Beberapa orang yang pernah ke rumah beliau juga ngerti, beliau milih perumahan menengah biasa. Masuk ke dalam jauh, bukan perumahan elite. Ditanjakan lagi. Masya Allah. Beliau beli rumah mungil untuk bisa bernaung. Secukupnya, walau pelan-pelan akuisisi kanan-kiri untuk kantor dan operasional bisnis istri beliau. Tapi hitungannya sangat sederhana untuk yang bercase flow seperti beliau. Hari ini tetap baju kaos, celana jeans, jam biasa, kacamata biasa, udah. Istri beliau juga, jauh dari barang-barang branded. Biasa aja. Blas, Haunan Life, kehidupan yang merendah. Dalam metode pergerakan bisnis juga konsep Haunan ini terasa. Beliau memimpin organisasi bisnis yang menaungi hampir 50 brand. Begitu masuk ke dalam organisasinya, isinya anak muda, jarang ketemu profesional kelas atas. Dominan anak muda yang beliau didik dan tempa. Saya penasaran tentang ini, beliau pernah bicara panjang ke saya. Saya ngerasain Kang, kesempatan mahal, anak muda teman-teman seumuran.